Beri hormat. Selamat Hari Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Semuanya, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat bertemu kembali. Ini pertemuan yang kesekian kalinya. Kemarin kita juga ada membahas beberapa materi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin melihat kesiapan kalian. Ada yang tidak masuk? Siapa? Gimana keadaan kalian? Sehat semua? Sehat. Lewis gimana Lewis keadaannya? Baik. Mikael? Luar biasa. Luar biasa. Minggu lalu kita sudah bahas apa? Coba buka buku kalian dulu. Oke, tentang penerapan Pancasila. Selanjutnya, materi yang kemarin ini masih berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Oke, ini ya. Tolong satu orang bisa bacakan, Chelsea bacakan. Ya. Proyek gotong royong keluarga negaraan. Arti penting gotong royong. Konsep gotong royong, nilai dalam gotong royong, dan pelaksanaan gotong royong di Indonesia. Oke, terima kasih Kak. Nah, kata besar atau tema pelajaran kita hari ini yaitu berkenaan dengan proyek gotong royong keluarga negaraan. Nanti kita ada membahas tentang konsep gotong royong, nanti ada juga arti penting gotong royong, nilai-nilai gotong royong, pelaksanaan gotong royong. Sembari Ibu menjelaskan, silakan kalian mencatat. Ini dokter catat dulu. Kita nextkan. Oke. Konsep gotong royong, silakan dicatat. Ibu sambil menjelaskan, kalian sambil mendengar. Gotong royong itu dikategorikan menjadi dua kata. Ada menurut KBBI, ada menurut bahasa Jawa. Pernah mendengar kata gotong royong? Oke, siapa yang mau menjelaskan atau mendeskripsikan secara singkat gotong royong? Dan dilakukan bersama-sama. Oke, sesuatu yang dilakukan bersama. Nah, satu orang lagi. Ada yang mau? Usul, Tiara, gimana? Gotong royong apa Kak? Oke, kerjasama tanpa adanya apa? Pamrih. Oke, yang pertama, menurut KBBI, yaitu bekerja bersama-sama. Salah satu contoh di kelas ini seperti ya membersihkan ke kelas. Gini aja, kalian mendengarkan sambil melihat. Nanti mencatatnya Ibu akan kirim ke grup WhatsApp ya, Dek, ya. Biar efektif pelajaran kita hari ini. Oke. Selanjutnya ada dari bahasa Jawa, Wong Jowo. Siapa yang Wong Jowo di sini? Adit, Wong Jowo Kak? Kamu Wong Jowo? Kamu orang Jawa Kak? Oke. Gotong royong dari bahasa Jawa. Gotong artinya apa? Angkat. Seperti memikul beban. Selanjutnya, royong artinya bersama-sama. Oke, kalau disatukan artinya apa? Mengangkat beban secara bersama-sama. Seperti kerja bakti yang dilaksanakan di masyarakat.
jembatan. Ya, membuat jembatan. Jenis gotong royong. Pertama itu biasanya kalau menolong itu biasanya pribadi, individu. Misalnya ibu membantu Adit beli bensin misalnya, karena bensinnya habis di jalan, bensin motornya, terus ibu lewat kebetulan ya udah dibantu. Itu individu. Jadi ibu membantu dia. Nah, yang jenis yang kedua itu kerja bakti. Biasanya kalau kerja bakti itu lebih ke kepentingan umum. Misalnya kalau di masyarakat kan kepentingan umum. Apa kerja bakti yang pernah kalian ikuti di masyarakat? Selain dari bersih lingkungan, gereja, apa lagi? Membuat jalan. Membuat mungkin lebih melebarkan jalan. Ya, punya meja. Yang di belakang apa? Salah satu kerja bakti yang pernah kalian dua ikuti? Bersihkan lingkungan sekitar. Oke, bersihkan lingkungan lagi. Kalau apa? Kerja bakti yang ada di masyarakat yang pernah kamu ikuti? Membuat jembatan. Membuat jembatan. Bukunya mana? Ambil. Lupa. Masih dengan lupa. Oke, next. Jadi bisa dibedakan kalau tolong menolong dengan kerja bakti? Bisa? Bisa. Next. Nah, arti penting dari gotong royong. Kenapa gotong royong itu penting? Bisa memberikan pekerjaan lebih cepat. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan satu orang selama 3 hari bisa dikerjakan banyak orang selama 1 hari. Nah, ini dia. Yang pertama itu merekatkan dan menguatkan solidaritas. Apa solidaritas? Solid kata orang kan punya kekompakan, hubungan yang baik. Hubungan kalian kalau tidak dipertemukan misalnya gini, kalian sama-sama tinggal di sebuah desa, tapi kalian tidak pernah bertemu. Tapi suatu saat kalian dipertemukan adanya kerja bakti, misalnya membersihkan gereja, yang anak SMA nih, membersihkan gereja, yang SMA kelas 10. Pokoknya yang anak kelas 10 yang ada di desa Semitau misalnya, kalian dari Semitau semua dipertemukan di gereja. Nah, kalian akan mengenal satu sama lain, solid karena ada kerjasama. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang membersihkan kaca, jendela dan segala macam. Itulah yang menguatkan solidaritas. Selanjutnya melahirkan sikap kebersamaan. Jelas, kan tidak mungkin kalau kalian berada di satu tempat terus tidak bekerja sama. Benar? Ada yang tidak ngomong? Masih? Masih berbicara? Sikap kebersamaan. Menghargai perbedaan juga. Misalnya kalau Adit mengangkat balok yang besar misalnya, nanti mungkin Robert bisa lah bantu-bantu dari belakang ngangkatnya. Karena kalau dia ngangkat sendiri tidak iya Albert. Karena kalau Albert mengangkat sendiri tidak mampu. Kemampuan orang kan berbeda-beda. Hargai perbedaan, saling bantu. Ini juga meringankan beban. Selanjutnya mencegah terjadinya konflik. Nah, yang paling penting tadi, pekerjaan menjadi efektif dan cepat selesai ya. Benar yang dikatakan oleh Lewis. Cepat selesai pekerjaan. Nah, tumben Lewis aktif konflik ya. Next. Oke, selanjutnya nilai-nilai dalam gotong royong. Apa itu nilai, Kak? Oke, nilai kebersamaan. Kalau dalam kelas ini nilai yang Kakak dapatkan sama ini apa? Oke, seperti piket kelas. Kakak, apa nilai, Kak? Kalau menurut Kakak apa nilai? Kebersamaan juga. Selain dari nilai kebersamaan ada nilai lagi? Nilai belajar ada nilai. Pernah belajar bersama-sama di kelas ini? Seperti kerja kelompok. Biasanya kalian kalau kerja kelompok di mana? Di kelas. Oke, kadang di rumah, kadang di sekolah. Pernah mengerjakan tugas kelompok di kafe misalnya, tempat
Nah, kadang ada orang yang belajar harus di tempat yang nyaman. Misalnya kalau kita di tempat santai kan ada pemandangan yang dilihat, ya ditemani kopi atau es. Plan hotel sih. Ya, jadi mendapat inspirasi. Nah, kebersamaan. Ya. Kalau kebersamaan mungkin Ibu Rasma udah tahu semua. Di kelas ini juga bersama-sama. Kerja kelompok kalian bersama. Selanjutnya persatuan. Kalau kalian tidak bersatu, apakah tugas yang kalian selesaikan cepat selesai? Tidak. Misalnya ada yang berleha-leha dalam mengerjakan tugas. Contoh dari sikap persatuan, nilai persatuan. Apa? Nilai persatuan apa? Kerja sama. Nilai persatuan dalam kelompok. Saling membantu. Setelah itu apa lagi? Tadi kalau dalam nilai persamaan apa? Gotong royong. Apa arti gotong royong tadi? Apa arti gotong royong? Mengikut bersama. Tadi arti dari gotong royong ada berasal dari dua. Apa yang pertama menurut KBBI? Yang kedua menurut bahasa Jawa. Selanjutnya itu, nah nilai dalam gotong royong adanya nilai rela berkorban. Kita kalau meluangkan waktu itu sudah rela berkorban. Ya. Misalnya gini, daripada kamu diam di rumah, mending kamu ikut kerja bakti. Biar ada hikmahnya. Selanjutnya kalau menolong sudah jelas tadi gotong royong itu juga kalau menolong. Nah, yang lebih penting ialah sosialisasi kita terhadap masyarakat. Biasanya begini. Kalau kita anak sekolah, kalau anak belajar, kalau kita tidak ikut berpartisipasi, apa anggapan masyarakat terhadap kita? Kalau kita tidak mau ikut berpartisipasi, anak malas. Apa lagi? Bodoh amat, cuek, sombong katanya kan? Ya Bu. Anak itu sombong. Mentang-mentang sekolah di kota tidak mau kerja lagi. Sosialisasi kita. Ya, jika sosialisasi kita bagus, maka kita juga akan dinilai orang bagus. Nah, yang terakhir, pelaksanaan gotong royong. Gotong royong kalau tidak dilaksanakan bisa terjadi tidak? Nah, di sini dijelaskan di PowerPoint bahwa pelaksanaan gotong royong di Indonesia merupakan budaya. Apa itu budaya? Kebiasaan. Oke, kebiasaan masyarakat. Selain dari kebiasaan, apa budaya? Selain dari kebiasaan, sesuatu yang sering dilakukan. Sama dengan kebiasaan. Berawal dari sesuatu yang kita perbuat, kita lakukan. Terus sesuatu itu terus terjadi, terus kita lakukan. Dinamakan kebiasaan. Kebiasaan menjadi budaya. Budaya tolong menolong. Ada di desanya yang setiap akhir bulan harus kerja bakti? Ada? Di kampung siapa? Biasanya di setiap tanggal 1. Setiap tanggal? 1. Biasanya apa yang kalian kerjakan? Buat juga. Ada bersih-bersih. Bersih-bersih lingkungan. Ya. Terus ada pernah bersih-bersih, ada jalan itu enggak? Jalan tikus kata orang. Ya. Pernah bersih jalan tikus. Nah. Jadi kalau di kampung ibu itu biasanya kami kerja di akhir bulan. Kerjanya itu pertama, kan kalau sekolah itu banyak anak kecil yang pegang motor. Biasanya SD itu udah ada yang pegang motor. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu udah ada yang pegang motor sendiri. Jadi jalan-jalan yang rusak ditimbun. Terus jembatan kan kalau dari akses dari kampung ibu itu ke sekolahnya itu ada jalan yang jelek. Jadi kami harus ada jalan tikus. Karena kalau jalan raya itu buktinya tinggi. Jadi nanti kan anak kecil lewat dari jalan tersebut nanti takutnya kecelakaan dan segala macam. Jadi dibuat jalan tikus. Jalan tikus itu ada jalan semen. Kalian tahu lah kalau jalan semen suka berlubang. Jadi setiap akhir bulan
brokolinya ditebas, dibersihkan biar tidak kecil jalannya, udah tidak kecil. Terus kalau banyak banyak rumput yang tinggi besar itu, nanti ada ular kata Ladies. Nah, selanjutnya merupakan budaya yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, menjadi penanda ciri khas dari identitas budaya bangsa Indonesia. 45 itu nggak bisa dihiraukan bangsa Indonesia. Apa budaya Indonesia selain dari gotong royong yang kalian ketahui? Ada istiadat apa? Yang ciri khas, oh ini budayanya Indonesia, bukan budaya luar. Siap? Ngambil dari demo budaya gini Kak, kita kan banyak budaya kan. Kalau budaya di tempat Adit, apa budaya di kampungmu? Kamu tinggal di mana? Oh di sini tahu. Ada budaya gawe daya di sini? Ada. Nah, biasanya dilaksanakan bulan 6. Bulan 6. Kalau budaya gawe daya identiknya apa? Lagi. Babi Bergelak. Apa bergelak? ritual. Oh, kayak baik, sekian materi yang Ibu sampaikan untuk teman-teman kita hari ini. Namun sebelum pulang, Ibu ingin minta satu orang menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Veronica bisa? Ya, silakan. Bisa berdiri. Di tempat aja. Perkenalkan, saya Veronica. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan tentang pentingnya gotong royong. Menurut saya gotong royong itu adalah yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, gotong royong juga memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu supaya bisa mengukur kebersamaan, dan gotong royong juga dapat mengingatkan atau menguatkan solidaritas sosial. Dan selain itu, gotong royong juga memiliki nilai-nilai, yaitu kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi. Oke, tepuk tangan untuk berbicara dengan gotong royong. Sekian, terima kasih Veronica telah menyimpulkan materi kita hari ini. Nanti tugasnya akan Ibu kirim di Classroom, silakan kalian kerjakan dan akan dikumpulkan minggu depan. Oke, Ibu ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.